Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Cica Koeswoyo, aktris sekaligus penyanyi legendaris era 90-an, justru menunjukkan semangat yang luar biasa. Kini ia menjalani perannya sebagai anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dengan penuh dedikasi. Meski hanya 3 tahun lagi akan memasuki usia lansia, Cica tetap aktif dan produktif. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif serta pengabdian masyarakat yang kini menjadi fokus utamanya. Kebetulan saya punya nama itu dari kira-kira 10 tahun yang lalu atau apa, kepikiran pas lagi istilahnya lebih mendekatkan diri kepada Sang Halik gitu. Saya merasa proses hidup saya ini kebagi 3. Satu, pada saat saya era masa kanak-kanak dengan helinya itu, makanya saya bilang aduh stop dong gitu, maksudnya coba mudah-mudahan. Nah udah dari heli terus saya berumah tangga dan sekarang istilahnya saya ada di sini, saya sebagai wakil rakyat gitu. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan kemarin itu akan balik lagi ke mereka dan jadi pulangnya enteng, ngono gitu loh. Buat saya cuman itu aja, sesimpel itu kok gitu. Nggak punya backpack lain-lain, nggak punya pikiran lain-lain, karena gini, anak-anak tadi saya melihat mereka itu banyak harapan, banyak mimpi mereka yang belum bisa diselesaikan gitu ya. Kadang-kadang suka ngelihat buat ya anak-anakku sendiri gitu, betapa maksudnya mereka dengan mudah maksudnya bisa dapat kesempatan gitu. Nah kan seharusnya kesempatan itu hak semua manusia gitu ya, kan harus. Jadi ya hal yang kayak gitu ini juga kan maksudnya pelajaran gitu untuk saya dan keluarga. Kebetulan anak saya juga yang menginisiasi kegiatan ini gini. Jadi dia untuk bisa lebih banyak bersyukur. Saya orang yang paling senang mendengar, saya paling senang sebenarnya tugas dewan itu banyak sekali kan, maksudnya pengawasan, fungsi pengawasan dan yang lain-lain ya gitu. Selain kita juga mencek ulang, cek and recheck lagi ke bawah dan segala macam. Tapi hal-hal yang paling saya garis bawahi buat diri saya sendiri adalah ya kayak gini, maksudnya belanja masalah saya dengar gitu, lebih senang begini gitu loh, maksudnya ya itu yang aku tangkap. Pasti aku lebih akan memperjuangkan yang hal gitu, tapi dengar begini kan ada teman-teman kita di komisi-komisi yang lain terkait ini, kan kita bisa bersinergi, kita bisa cari BUMD banyak kok, begitu banyak anggarannya juga kan, anak-anak ini bisa gitu. Ngerti nggak sih istilahnya, dipakai ilmunya untuk magang atau untuk menjadi bagian daripada tempat-tempat yang terakhir sesuai janjinya Mas Pram. Nanti ada job fair di Balai Rakyat dan sebagainya gitu ya. Maksudnya itu kita kawal gitu supaya ingat bos ada janji. Sebagai figur publik yang dulu dikenal lewat dunia hiburan, Cica memanfaatkan popularitas dan pengalaman hidupnya untuk membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Menjadi anggota dewan tentu tak lepas dari sorotan publik. Kritik pun datang silih berganti, namun Cica memilih untuk tidak larut dalam tekanan. Ia menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan motivasi agar terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengabdiannya. Alih-alih bersikap defensif, Cica justru merespons kritik dengan cara yang konstruktif, tetap berpegang pada misinya, memberikan dampak positif dan meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Yang kayak gitu-gitu saya nggak pernah ambil pusing Mas gitu. Pada saat kita nawaitunya adalah memberi legacy. Semoga di perjalanan hidup saya di fase yang ini akan memberi dampak buat orang banyak, abluminanas, dan juga urusan gua sama Allah gitu. Tapi kalau ada ini, aduh nanti terus baperan gini-gini, wah gue nggak gitu, santai aja gitu loh. Maksudnya justru itu obat, itu penyemangat. Dikritik atau apapun kan itu berarti maksudnya hal yang kita ambil sisi positifnya. Saya bukan orang yang cepat
negative thinking gitu, karena memang maksudnya hidup itu pilihan, balik lagi ke diri kita, bukan orang lain gitu. Untuk mendukung visi Generasi Emas 2045, Cica Koeswoyo menggelar diskusi kepemudaan bersama anggota Karang Taruna di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno yang rutin diselenggarakan setiap bulan Juni untuk mengenang nilai-nilai perjuangan sang proklamator. Dalam pidato pembukaannya, Cica menekankan bahwa generasi muda memegang peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Acara ini dihadiri puluhan pemuda dari berbagai wilayah di Jakarta, termasuk perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Diskusi pun berlangsung hangat dengan menghadirkan para narasumber yang inspiratif. Kita tuh diberikan banyak sekali keterbatasan. Nah, Martin Luther King itu bikin pidato yang sampai membuat Washington, itu ibu kotanya di US, itu jutaan, dan akhirnya membuat revolusi di sana lah. Apa? Bukan nggak dipakai think tank orang hebat loh Pancasila ini, ya. Dan sampai detik ini seluruh dunia pun mengakui Pancasila adalah ideologi yang paling kuat. Saya ingin menggarisbawahi bulan Juni ini bukan sekedar sebagai bulan kelahiran Bung Karno, tapi jauh lebih penting lagi adalah pada saat di 1 Juni kemarin pertama-tama digaungkanlah Pancasila. Agenda hari ini sebenarnya lebih kepada maksudnya kan sudah sering ya bersinggungan dan kita sering berkolaborasi dengan pemuda di wilayah sini dan sekitarnya gitu loh, bahwa maksudnya apa yang harus yang mereka craving, yang mereka haus gitu adalah info-info yang sangat penting di bulan Juni ini. Kebetulan Juni bukan hanya sekedar lahirnya Bung Karno, tapi juga menjadi cikal bakal 1 Juni kemarin itu adalah lahir bergaungnya Pancasila sebagai dasar bangsa Republik Indonesia gitu. Ini baru try and error, ternyata animonya luar biasa. Aku juga begitu bangga. Makasih banyak anak-anak muda, anak-anakku, terima kasih banyak gitu. Karena buat aku maksudnya kegiatan seperti ini kan anak-anak muda apa sih? Cuman ingin didengar. Maksudnya bukan cuman, tapi maksud mereka ingin didengar, jeritan mereka didengar gitu loh. Kita sebagai yang istilahnya sudah lebih ada pengalaman atau apa, kita tinggal menyiapkan jembatan yang kokoh agar mereka bisa melewati itu dengan smooth gitu loh. Makanya jadi saya selalu, makanya kenapa ada tadi kamu lihat kan ada post-it gitu, harapan-harapan mereka apa aja gitu. Jadi kita dengar tadi pengangguran, mereka bingung, dagdikduk, ini kena PHK apa enggak, apa segala macam hal-hal yang seperti itu kan. Itu sesuatu keadaan yang tidak sedang baik-baik saja, tapi maksudnya kita harus mencari solusinya bersama. Makanya Bunda dan tim, teman-teman semua berinisiasi gitu. Kayaknya harus lebih sering kegiatan seperti ini supaya anak-anak generasi selanjutnya ini nggak haus dimakan jadi tahu gitu nilai-nilai yang harus selalu dikobarkan sama mereka itu dari Pancasila apa sih sebenarnya gitu. Tidak hanya sebagai slogan, tidak hanya sebagai semboyan, tidak hanya sebagai dasar negara, tapi diimplementasikan kepada menjadi pedoman dalam kehidupan nyata.